Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai anggaran untuk perbaikan aspal, AC, dan juga gorden untuk rumah dinas DPR dan juga di kompleks DPR. Saya kembali lagi ke Bang Lusius. Ini logika sederhananya saja begitu Bang Lusius. Apakah kalau ini penggantian seperti gorden ini memang harus dilakukan terhadap seluruhnya sekaligus atas asas keadilan kah? Ataukah sebenarnya bisa didata yang mana-mana saja yang benar-benar butuh penggantian, yang mana yang rumah dinasnya tidak ditempati, dan yang mana yang tidak mau mengganti, sehingga anggaran itu bisa ditekan gitu, Bang Lusius? Idealnya sih begitu ya, siapa yang membutuhkan itu yang diberikan gitu ya. Tapi saya kira itu tidak pernah terjadi di DPR karena kebijakan itu selalu untuk seluruh anggota gitu ya. Jadi karena ini untuk seluruh anggota yang menghuni rumah dinas di Kalibata, jadi semuanya bisa mendapatkan itu. Dan Jadi itu saya kira di aturannya situ yang membuat begitu ya Bang Lusius ya? Memang aturannya harus semua mendapatkan yang sama begitu ya? betul di pengajuannya itu memang sudah ditetapkan untuk seluruh anggota gitu ya. Sebenarnya sih sangat mungkin kalau misalnya diberikan hanya kepada mereka yang membutuhkan saja gitu ya. Tidak ada aturan khusus bahwa anggaran itu atau proyek itu harus untuk semua anggota DPR sekalipun ada yang tidak membutuhkan gitu ya. Dan saya kira di situ persoalan sebenarnya itu karena setahu saya ada begitu banyak rumah dinas di Kalibata itu yang tidak dihuni oleh anggota. Jadi fasilitas gorden dengan harga yang sangat mahal ini jadi sia-sia ketika kemudian ini hanya dinikmati oleh staf atau oleh kerabat anggota yang tinggal di perumahan Kalibata itu. Jadi tidak tepat sasaran juga jadinya. Percuma uang begitu besar dikeluarkan dengan alasan untuk anggota DPR itu, tapi anggota DPR-nya tidak menempati rumah dinasnya sehingga tidak dinikmati justru oleh anggota itu. Jadi 80 juta itu hanya teronggok begitu saja begitu di rumah-rumah dinas yang tidak dipergunakan. Tapi di sisi lain Bang Lusius ada anggota DPR yang menempati dan ada anggota DPR yang menempati yang sampai saat ini ya terganggu lah karena gordennya begitu buruk, bahkan sampai ada yang mencopotnya dan mungkin ini mengganggu aktivitas mereka. Nah, bagaimana mencari keseimbangan antara rumah yang tidak ditempati dengan adanya memang ada kebutuhannya begitu, walaupun mungkin tidak sebesar angka yang saat ini dianggarkan gitu. Nah, bagaimana agar juga mereka juga bisa terbantu, bagaimanapun juga kan mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai anggota, mereka juga kita berikan mengemban tugas juga begitu, Bang Lusius. Saya kira selalu mungkin dilakukan karena tiap tahun tuh DPR mendapatkan jatah untuk biaya perawatan fasilitas gitu ya. Masing-masing maksudnya gitu. Ya, jadi anggota tinggal kemudian mengajukan itu ke sekjen gitu, tanpa kemudian dibikin dalam skema proyek seperti yang sekarang ya. Kenapa kemudian ini jadi persoalan? Karena ini desainnya itu desain proyek. Jadi untuk menyediakan gorden aja dibutuhkan anggaran begitu besar dan ini dibuat dalam proyek yang melalui tender segala macam. Jadi maka yang saya bilang di awal tadi orientasinya itu bukan karena gorden ini memang dibutuhkan oleh seluruh anggota DPR, tapi lebih karena orang yang kemudian punya kepentingan untuk mengerjakan proyek, mereka lah yang lebih banyak mendorong ini supaya ada proyek yang harus dikerjakan di DPR. Ya. Jadi ada skema pembiayaan lain yang bisa digunakan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan gorden di rumah dinas tanpa melalui proyek ini, begitu maksudnya? Betul, ada jatah perawatan untuk rumah-rumah dinas dan fasilitas lain di DPR yang tidak harus selalu dilakukan dalam skema proyek. Ya. Oke, jadi sudah ada sebenarnya anggaran juga untuk perawatan rumah dinas juga. Nah, saya tanya ke Pak Ahmad Baidowi yang bisa bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Baidowi. Pagi, terima kasih sudah bergabung Pak Baidowi. Ini kita tadi sempat membicarakan mengenai anggaran horden dan aspal dan AC untuk DPR. Nah, tadi Bu Lely sempat mengatakan bahwa kenapa belum ada yang bersuara kencang begitu untuk menolaknya. Apakah semua memang menerima Pak Baidowi atau sebenarnya ada juga suara-suara, karena saya dengar juga dari partai Anda juga sudah mulai keluar suara-suara yang sebenarnya tidak setuju. Ya. Saya sendiri termasuk orang yang tidak setuju karena terus terang saja kami sebagai anggota DPR itu tidak tahu menahu terkait dengan pembelian gorden senilai 48 miliar tersebut. Tapi pimpinan tahu ya Pak Baidowi ya seharusnya ya? Kurang tahu ya, karena itu anggaran di kesekjenan ya, karena pelaksananya kesekjenan. Nah, kami sering sampaikan kepada teman-teman bahwa kepada kesekjenan
Kalau yang seperti ini seringkali kita yang dapat cemooh dari masyarakat seolah-olah kita ikut menyetujui, ikut menganggarkan. Karena kita kan tidak ikut sampai membahas satuan 3 gitu. Nah, ketika itemnya kemudian ramai di publik bahwa itu gorden, saya nggak setuju karena saya sendiri menempati rumah di RJA di DPR. Ya, gordennya ya masih layak pakai lah. Memang kita juga tidak menutup mata, ada sejumlah rumah yang gordennya sudah pada rusak. Gitu. Ya itu saja yang diganti, yang sudah rusak itu. Nggak harus semuanya. Tapi Karena toh gorden itu kan ya. fungsinya kan untuk menutup, misalkan biar tidak terlihat dari luar. Kan itu aja fungsinya. Ya, ya. Dan Tapi itu yang tadi saya tanyakan kepada Bang Lusius, tapi masalahnya ada asas keadilannya juga di sini, Pak Baidowi, bahwa ya tidak mungkin hanya beberapa anggota diberikan kekhususan gitu. Ya mau tidak mau agar adil diberikan kepada semuanya. Jadi ada kendala di situ, Pak Baidowi. Enggak juga, karena begini, seperti renovasi ringan lah di beberapa kasus itu ya, itu kan tidak semuanya minta. Memang bisa saja masuk di pos renovasi ringan tersebut. Misalkan saya ambil contoh, ada beberapa tempat di rumah saya itu harus diperbaiki. Itu kan tidak semua rumah anggota DPR diperbaiki. Bisa diminta itu ya. Ada biaya perawatan gitu. Ada biaya perawatan lah. Itu sebenarnya skema bisa masuk ke situ. Nah sekali lagi bukan berarti misalkan setiap program yang ada di DPR itu